Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Jim, Iya. teman-teman semua akhirnya kita bertemu lagi ya di episode 11. 11. Di luar dugaan juga ya, dingin-dingin gini kita bisa berkumpul bersama Ustadz kita, Ustadz Roni Nusman Syahfizahullah Ta'ala. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustaz ya. Terima kasih Ustaz telah menyiapkan waktunya ya, tetap berkumpul bersama kita di sini di podcast pandemi Ustaz ya. Panduan? Mudah-mudi. Nggak nyangka juga ya bisa Iya. episode 11 ya. Kemarin sudah 10 bahas tentang kriteria calon istri Ustaz. Nah, di episode 11 ini Ustaz mau nanya nih Ustaz. Bicara kriteria istri Ustaz, pilih gadis atau janda sih Ustaz? Ya. Dua-duanya dong. Hah? Nggak boleh. Kita mau tanya ya makanya. Ya, makanya biar Ustaz aja yang menjelaskan. Iya, kan sama-sama perempuan Ustadz. Iya Ustaz. Gadis atau janda ya? Iya, Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Gadis atau janda dalam Islam boleh ya. Boleh satu-satu ya. Boleh dua-duanya ya. Boleh gadis juga boleh janda. Nikahin gadis boleh, nikahin janda boleh. Karena Nabi pernah menikahi gadis Aisyah dan Nabi juga menikahin janda. Artinya dalam Islam ya sah-sah saja nikahin gadis atau janda. Jadi kalau sudah pilih ya fleksibel lah. Ya boleh milih gadis, boleh juga milih janda. Kalau lebih dianjurkan ya Ustaz. Dianjurkannya lebih milih yang mana sih Ustaz? Yang dianjurkan ya. Iya. Iya, secara syariat Ustadz. Iya. Kalau boleh tadi hukumnya Dua-duanya boleh. Iya. Tapi kalau dalam Islam ya ulama bilang dianjurkan nikahin gadis. Why? Iya. Why? Iya. Ada alasannya nggak Ustaz? Tanpa merendahkan status janda tetap ya. Ya, Jadi betul, setuju, Ustaz. kita menganjurkan gadis karena ada kisah. Jadi kisahnya ada sahabat namanya Jabir bin Abdillah. Beliau ini ya ayahnya wafat di perang Uhud, gugur di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Dan ketika wafat itu meninggalkan 9 anak perempuan. Artinya saudarinya Jabir ini banyak. Banyak Ustadz. Iya, adik-adiknya banyak. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ketika suatu hari beliau jumpa sama Nabi SAW. Nabi tanya, ya Jabir, atazawajta, udah nikah belum? Jadi udah nikah atau belum ini pertanyaan yang lumrah, biasa. Jangan baper ya. Baperan. Jangan baperan, Nabi ya. tanya sahabatnya bentuk care, peduli gitu kan. Mungkin ada tawaran gitu kan nanya. Iya. Jangan sok ini juga Ustadz ya. Jangan aduh mencela ini Malah bullying nih, tersinggung. enggak. Iya, betul. Kata Jabir, "Na'am, saya udah nikah ya Rasulullah." Nabi tanya, "Ya bikran am sayyiban, gadis atau janda?" Dan beliau jawab, "Sayyiban, ya, janda." Kemudian kata Nabi SAW, "Afala bikran, kenapa nggak pilih gadis? Kenapa nggak pilih yang masih perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka, agar engkau bisa mencumbuinya dan dia pun bisa mencumbuimu." Dalam hadis yang lain, tuduhikuha wa tuduhikuka, dia bisa mencandaimu dan kau bisa mencandainya. Artinya saling tertawa. Ya, suami bikin istrinya tertawa, istri bikin suaminya tertawa, saling tertawa. Ya, ini diantara dalil kenapa para ulama menganjurkan hukum asalnya kita pilih gadis. Ya, ini pilih gadis. Meskipun bercanda sama janda juga bisa ya. Bercumbu bisa, cuman perempuan ini karena masih manja ya, karena dia masih muda, jadi biasanya lebih ceria, lebih ceria, atraktif, lebih responsif. pengalaman ya. Ya. Benar-benar. Itu tentang masalah kenapa ulama menganjurkan pilih Yang gadis. Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau menjadi wanita yang kata para ulama paling baik, paling afdol karena beliau itu satu-satunya istri Nabi yang gadis. Oh iya. Artinya karena gadis itu beliau jadi punya nilai plus dibandingkan istri Nabi yang lain. Jadi Aisyah pernah bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah nih, kalau engkau mendatangi sebuah lembah yang ada pohon-pohonnya, ada pohon-pohon yang udah pernah dimakan oleh hewan, buahnya, daunnya, ada pohon yang belum pernah dimakan oleh hewan, buah dan daunannya, engkau pilih yang mana? Kata Nabi SAW, tentu pilih pohon yang belum dimakan buah dan pohonnya, artinya daunnya. Artinya ini keunggulan Aisyah dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain. Jadi lebih dianjurkan gadis nih Ustaz. Alasannya kenapa Ustaz? Ya, alasannya diantaranya adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, karena keperawanan itu adalah suatu kelebihan bagi seorang wanita.
Karena itulah Allah jadikan bidadari surga, wanita yang paling indah itu dalam keadaan perawan. Bahkan mereka itu nggak pernah hilang perawan. Jadi maaf kalau sudah berhubungan nanti perawan lagi, ya. Dan dia nggak pernah disentuh oleh manusia maupun jin, karena gadis tadi, ya, karena perawan tadi. Dan dalam usia sebaya, ya. Berapa usia bidadari surga? 33. Iya, 33 tahun atau 30 tahun. Ini 30-an tahun. Jadi muda-mudi yang merasa belum ganteng maksimal dan cantik maksimal di umur 20-an jangan sedih, ya. Jangan khawatir. Bisa jadi umur 30-an Iya, bisa jadi gantengnya umur 30-an tahun. Gitu. Oh. Ini diantara kenapa gadis itu lebih diutamakan. Yang kedua tadi kita bahas karena lebih mudah untuk bercengkrama, ya, bercanda karena masih muda, ya. Kemudian bermain. Kemudian diantara anjurannya adalah perintah dari Nabi SAW. Kata beliau, alaikum bil abkar dalam Ibnu Majah. Ya, nikahinlah wanita-wanita yang gadis, ya, yang perawan. Kenapa? Fa innahunna a'dabu afwahan, karena mereka lebih manis dan indah tutur katanya. Wa antaku arhaman, dan lebih banyak keturunannya, karena kan masih muda. Artinya masih ada space yang panjang untuk untuk nambah gitu. Beda kalau kita nikahin janda umur 40-an tahun, artinya space dia untuk ya aktif melahirkan itu agak berkurang begitu. Kemudian yang selanjutnya warda bil yasir, karena wanita gadis itu lebih menerima, lebih qanaah, lebih ridho terhadap pemberian suami meskipun sedikit. Kenapa? Karena nggak ada pembandingnya. Beda kalau gitu. Kalau janda kan dia sudah pernah menikah, pernah punya suami yang mungkin gajinya, nafkahnya itu lebih banyak, sehingga dia ketika mendapati suami yang baru ini tidak memberikan lebih banyak, mungkin dia akan kurang untuk menerima. Beda dengan perawan atau gadis yang dia belum pernah punya tahu pengalaman, ukuran, jadi dia nggak punya sesuatu yang jadi pembandingnya. Jadi pembanding gitu ya. Iya, emang cenderung gitu ya mungkin ya. Kita banding-bandingin ya. Kita aja laki-laki suka banding-bandingin juga kan. Iya, apalagi perempuan ya. Wih. Karena itu juga kata Imam Nawawi rahimahullah, di antara sebabnya kenapa ya wanita gadis itu lebih diutamakan, karena biasanya janda itu nggak bisa move on, susah move on. Janda. Iya, jadi hatinya itu masih terpaut pada masa lalunya, masih tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Apalagi misalnya janda mati, suaminya wafat, ditinggal mati gitu. Atau atau misalnya dia dicerai, bukan khulu, bukan dia gugat cerai. Artinya bukan keinginan dia pisah itu. Artinya ketika dia mendapati suami baru, dia mungkin belum bisa mencintai sepenuh hati. Mungkin baru setengah, seperempat, sepertiga gitu. Tapi kalau beriringnya waktu mungkin bisa dapetin sepenuh hati. Jadi intinya ini diantara kata ulama kenapa sebab ya gadis itu lebih diutamakan. Ada sebab lagi diantaranya kata Utsman bin Affan ketika dia mendapatin sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ya nawarin ya, wahai Abu Abdurrahman, kami mau nikahin engkau dengan wanita perawan nih atau gadis nih. Apa sebabnya? Tudzakiruka ma kunta ta'hat, agar engkau itu teringat dengan masa lalumu. Artinya ya nikahin gadis itu bikin kita menjadi lebih muda. Ya arti karena jadi suka bercanda, karena terbawa arus, karena muda jadi kita ngerasa jiwa muda juga. Jadi lebih semangat, lebih energik dan seterusnya. Ya, ini diantara sebab-sebab kenapa para ulama menganjurkan untuk menikahi wanita yang masih gadis, ya. Atau gadis tadi. Oke, Ustaz. Jika demikian, mengapa Nabi Muhammad ini banyak menikahi para janda, Ustaz? Masya Allah, bagus ya. Katanya tadi gadis lebih utama. Kenapa 1 dibanding 10? Istri Nabi itu 1-nya gadis, 10-nya janda. Harusnya kan tadi kalau lebih utama yang gadis harusnya Rasulullah SAW lebih banyak menikahi gadis. Iya benar ya. Karena kisah Jabir tadi dalam Bukhari Muslim tadi ada lanjutannya. Ya, ketika Nabi SAW tanya tadi gadis atau janda, dijawab Jabir janda. Kata Nabi, kenapa nggak pilih gadis? Kau bisa bercanda, bergurau ya, tertawa bareng begitu. Kemudian kasih uzurlah Jabir. Jabir bilang, ya Rasulullah, ayahku kan wafat meninggalkan 9 anak perempuan. Dan saya itu nggak pengen kalau nikah dengan seorang gadis yang seumur dengan
dengan adik-adiknya, dengan adik-adiknya. anak-anak ayahnya. Kalau seumur itu kan biasanya sering banyak clash, ada problem ya. Jadi satu letting ya, satu Ya, Satu angkatan ya. iya satu angkatan satu ya. era. Iya. Jadi biasanya lebih mudah untuk ribut. Beda kalau misalnya dia menikahin janda. Karena itulah kata beliau, saya nikahin janda agar dia bisa membimbing ya dan mengasuh adik-adikku. Jadi karena sudah berpengalaman ya, pengalaman ngasuh keluarga, ngasuh suami, ngasuh anak-anak. Jadi Jabir milih janda. Dan apa kata Nabi? Apa respon Nabi SAW? Malah Nabi bilang asabta, kau benar, perbuatanmu tuh tepat, nggak salah, justru bagus. Bahkan kata Nabi SAW, barakallahu lak, didoain oleh Nabi semoga Allah memberkahimu khairan baik insyaallah. Jadi intinya menikahin janda ya juga sebuah kebaikan. Artinya tetap ada jika dia melihat ada maslahat-maslahat yang lain. Dia ada maslahat-maslahat yang baru ya. Misalnya Maslahat-maslahat yang seperti tadi, misalnya dia butuh yang bisa membimbing adik-adiknya, atau misalnya maaf kalau dia seorang duda yang punya anak-anak sehingga dia mencari janda yang udah punya pengalaman untuk ngasuh anak-anak gitu. Intinya lihat pengalaman, lihat maslahat. Jadi intinya boleh nikahin janda kalau ada maslahat yang lebih besar. Justru kalau masalah lebih besar, nikahin janda lebih baik. Lagi pula banyak lagi masalah-masalah yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya dia itu mendapatkan pahala yang luar biasa karena menafkahi seorang janda. Ini yang miskin tapi ya, bukan janda kaya ya. Jadi janda yang nggak bisa mampu menafkahin keluarganya. Yang single fighter. Iya, Emang single fighter ya janda ya. Kata Nabi SAW, asai alar armalah, orang yang berjuang untuk menafkahin, menanggung ya, memuliakan wanita-wanita janda ya, wal masakin, orang-orang miskin itu kal mujahid fisabilillah, disepertikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang menyelamatkan janda ini seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wow. Enggak sampai situ, kal qaim la yaftur, seperti orang yang sholat malam nggak ngantuk-ngantuk, nggak bosan-bosan, sholat malam sepanjangan. Kasoim la yuftir, dan seperti orang yang puasa nggak buka-buka, puasanya panjang begitu. Ini diantara keutamaan dalam Bukhari Muslim bagi orang yang menyelamatkan janda. Tapi di sini memang nggak ini ya, nggak harus menikahi ya. Tapi ini kan menanggung, jadi nggak harus menafkahi. Mengasuh. Iya, jadi dia nggak harus nikahi, tapi kalau sudah nikahin otomatis dapat nih pahala, gitu kan? Iya, kan namanya kalau menikahin jadi suaminya pasti menafkahi, iya pasti menanggung. Oh, otomatis. Otomatis itu pastikan. Apalagi kalau janda punya, apalagi kalau janda punya anak-anak, lebih dapat keutamaan lagi, yaitu menyantuni anak yatim. Oh iya benar. Iya. Kata Nabi kan, ana wakafil yatim ya fil jannah hakada. Saya dan orang yang menafkahin anak yatim itu di surga seperti ini. Ya, artinya dekat. Ya, tetangga sama Nabi SAW. Ini di antara keutamaan ya bagi orang-orang yang ini motivasi bagi menikahi janda. Bukan puasa aja nih bisa dikombo nih. Janda bisa dikombo. Banyak banget keutamaannya. Ya, jadi ini di antara keutamaannya ya tentang masalah ini. Tapi uniknya di akhir kisah Jabir bin Abdillah tadi, Nabi nyebutin hadis yang kita sebutin kemarin. Bahwasanya wanita itu dinikahin karena 4 hal. Kata Nabi, fatfar bidzatid, pilih yang baik agamanya. Ini seolah-olah nunjukin kepada kita, baik gadis maupun janda, pilih yang mana yang paling baik agamanya. Tetap dipakai itu ya. Tetap jangan sampai lupa kriteria kemarin. Jangan gadis janda aja, tapi ada poin-poin yang lain. Kalau gadis dan janda yang kita harus pilih, jandanya lebih bagus agamanya, ini yang lebih baik. Kalau misalnya sama, baru kita utamakan gadis, kecuali kalau memang ada maslahat seperti tadi, dia pengen menafkahin, kemudian ada hajat yang lain, atau misalnya Ustadz saya tuh nggak sukanya sama orang yang lebih dewasa, ya karena saya butuh wanita istri yang bisa membimbing. Ini nggak masalah dia nikahin janda. Ya, jadi tetap ya bagi mudi-mudi ya, intinya agama tetap
Ya, Nomor mau satu. dia statusnya janda, mau statusnya dia gadis, kalau dia baik agamanya udah recommended. Ya. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas penjelasannya dan semoga muda-mudi di rumah yang mungkin sedang menghadapi masalah yang mirip-mirip, yang bingung malah yang Yang bingungnya mau pilih tadi. gadis atau yang janda Iya. itu dalam syariat masih sama aja ya, selama tadi tidak melupakan 4 hal kriteria yang pernah kita bahas di episode yang lalu. Sebelumnya pasti tetap di agama di nomor 1 ya. Iya. Dan kalau yang baru nonton episode ini ya silakan klik yang dulu-dulu ya kan. Ya. Biar nambah viewersnya. Salah. Enggak. Baik Ustaz, kita tutup dulu Ustaz. Iya, silakan. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.